Oke, kita mulai ya. Jauh di jantung salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, ada satu tempat. Tempat yang ceritanya itu lahir dari tanah subur dan sungai yang perkasa. Yup, ini dia kisah Mojokerto. Kalau kita ngomongin pusat kekuasaan, yang kebayang apa sih? Mungkin benteng gede di atas bukit, atau pelabuhan yang super sibuk, ya kan? Tapi gimana kalau ternyata pondasi asli sebuah kerajaan raksasa itu justru letaknya tersembunyi jauh di pedalaman? Nah, jawabannya itu ya ada di sini, di sebuah dataran subur yang dibentuk oleh sungai, perdagangan, dan juga warisan kerajaan kuno. Selamat datang di Mojokerto, pusatnya Kekaisaran Majapahit. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti kenapa Mojokerto ini sehebat itu, kita harus mulai dari dasarnya, bahkan dari namanya. Di bagian pertama ini, yuk kita lihat gimana sih geografi dan takdir bisa ngebentuk sebuah negeri yang artinya aja kemakmuran. Nama Mojokerto itu sendiri udah kayak doa loh. Maja dan kerta ini bukan cuma kata biasa. Ini tuh kayak janji. Janji tentang tanah yang subur dan makmur. Dan harapan ini ternyata beneran jadi kenyataan. Coba deh bayangin, tanah aluvial yang super subur dari Sungai Berantas ini tuh ibaratnya lumbung padi raksasa. Tapi bukan cuma itu. Sungainya sendiri berfungsi kayak jalan tol kuno, jalan tol yang nyambungin hasil tani dari pedalaman ke pusat perdagangan di pesisir. Wah, ini kombinasi yang sempurna banget antara pangan dan kekuasaan. Nah, dengan pondasi alam yang sekuat itu, nggak heran kan kalau tanah ini akhirnya melahirkan sesuatu yang legendaris. Mojokerto pun bertransformasi jadi pusat kekuasaan Kekaisaran Majapahit. Mojokerto itu bukan cuma sekedar ibu kota ya. Ini tuh jantungnya yang memompa kehidupan ke seluruh penjuru kerajaan. Dari sinilah pemerintahan jalan, lumbung pangan diatur, jalur dagang dikontrol. Pokoknya, semua urat nadi kekuasaan Majapahit itu pusatnya ya di sini. Dan kemegahannya itu bukan dongeng loh, buktinya masih ada sampai sekarang. Coba lihat situs Trowulan. Itu bukan runtuhan biasa teman-teman, itu adalah blueprint sebuah kota metropolitan di zamannya. Tata kotanya yang terencana banget, nunjukin kalau masyarakatnya itu super terorganisir, cerdas dan canggih. Kecanggihannya nggak berhenti di situ aja. Ini bukan cuma soal bangun candi yang megah, tapi soal penguasaan teknologi. Candi Tikus itu bukti nyata kejeniusan mereka dalam rekayasa lingkungan. Mereka bisa bikin sistem manajemen air yang rumit banget buat menghidupi ibu kota. Gila kan? Mereka itu bukan cuma raja, tapi juga insinyur-insinyur andal. Dan semua ini jelas bukan kebetulan. Dari awal banget, sang pendiri, Raden Wijaya, itu secara sadar dan strategis memilih Mojokerto jadi pusat peradaban dan politik. Keputusan inilah yang jadi pondasi buat kejayaan Majapahit selama ratusan tahun ke depan. Tapi, cerita nggak berhenti pas Majapahit jaya aja kan? Saat roda zaman berputar, kekuasaan berganti, nah, disinilah Mojokerto nunjukin kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Coba deh kita lihat perubahannya. Dari pusat kerajaan Hindu-Buddha, terus bertransformasi jadi pusat elit dan dakwah di masa Islam, berubah lagi jadi kota administrasi penting di zaman kolonial. Perannya boleh ganti-ganti, tapi status pentingnya itu nggak pernah pudar. Semua lapisan sejarah tadi itu nggak hilang gitu aja. Semuanya nyatu, ngebentuk Mojokerto yang kita kenal sekarang. Sebuah warisan yang kayak dipahat di batu dan terus hidup sampai hari ini. Benang merahnya tuh jelas banget loh. Dulu pusat kekuasaan, sekarang jadi pusat wisata sejarah. Dulu lumbung pangan kerajaan, sekarang jadi pusat pertanian modern. Dulu jalur dagang kuno, sekarang jadi pusat industri dan transportasi. Esensinya tetap sama, cuma wujudnya aja yang ngikutin zaman. Jadi inilah identitas Mojokerto zaman sekarang. Sebuah museum hidup. Dia itu penjaga setia sejarah Majapahit yang hidupnya masih bergantung sama Sungai Berantas. Tempat di mana tradisi kuno dan industri modern bisa jalan barengan. Semuanya masih nyambung ke akar yang sama. Akar yang ngasih kekuatan selama berabad-abad. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Ada berapa banyak sih tempat di dunia ini yang identitas dan kekuatannya masih ditenagai oleh warisan yang sama selama lebih dari 700 tahun? Kisah Mojokerto ini ngingetin kita, kalau sejarah itu nggak pernah benar-benar pergi. Sejarah itu hidup, bernafas, dan terus ngebentuk kita yang sekarang.